Ya, kau harus tahu aku sebenarnya dan kau harus jujur ya, karena kita masuk ke air kejujuran. Kita Sari bisa lihat ini gelasnya gelas biasa, Ya. tapi airnya yang luar biasa. Oke. Silakan diminum. Terima kasih, Mas. Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Sedikit lagi. Anggita Sari, ini yang kamu minum adalah air kejujuran. Di Ya. mana tetes demi tetes yang masuk ke tubuh kamu akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan Kejujuran. 3, 2, 1. Inilah air kejujuran. Ketika kamu digerebek, marah, Shock. shock. Apa yang membuat kamu shock? Karena saya tidak tahu salah saya di mana. Kamu tahu resiko pekerjaan yang kamu geluti? Sekali lagi di sini saya mengklarifikasi kalau saya tidak melakukan prostitusi di Surabaya. Emang biasanya di mana? Maksudnya untuk kasus ini itu sudah sangat clear sekali dari pengacara saya dan dari pihak kepolisian Surabaya. Tapi mungkin belum diekspos, mungkin minggu depan baru diekspos kalau saya terbukti tidak melakukan prostitusi di Surabaya. Bukannya kamu katanya satu-satu yang dituduh melakukan prostitusi dan kamu satu-satu yang mengakui bahwa Ya. kamu melakukan hal tersebut dan Ya. kamu adalah seorang PSK. Sebenarnya sebelum saya menggait kuasa hukum, berita-berita online, berita-berita media segala macam masih simpang siur ya. Dan saya bersyukur sekali semenjak saya menggait kuasa hukum, akhirnya menjadi lebih jelas semuanya secara kepolisian, secara hukum, segala macam. Dan saya banyak omongan yang sebenarnya itu tidak saya omongin gitu ya. Itu yang bikin saya bingung. Kamu gitu. pernah mengakui kalau kamu ada PSK? Tidak. Kenapa tiba-tiba muncul? Karena waktu itu saya mengiyakan, saya mau mengeluarkan statement kalau kan ada yang nanya kan di dunia modeling atau gini segala macam atau dengan inisial ini benar nggak sih kalau melakukan itu? Saya bilang iya benar. Jadi kamu mengakui? Cuma saya tidak pernah mengatakan mengatakan kalimat PSK karena menurut saya itu kalimat yang maaf kurang sopan ya. Model bookingan mungkin lebih tepat. Ya, saya pernah mengatakan seperti itu. Model bookingan. Ya, dan, apa bedanya model bookingan dan? Ya mungkin itu tidak menjadi pekerjaan tetapnya. Menurut saya seperti itu. Dan kalau model bookingan kadang-kadang jadi model, kadang-kadang bisa di booking. ya mungkin. 8 juta sebagai uang muka ngapain ya? Jadi waktu itu ya manajemen itu bilang kan saya waktu itu nggak mau ketemu, tapi dia bilang gampang kok orang itu satu hotel sama kamu gitu kan. Orang itu tuh siapa? Orang itu dia bilangnya produser. Jadi kamu dijanjikan diorbitkan sebagai penyanyi? Enggak, dia tidak menjelaskan sedetail itu. Aku bilang aku pokoknya mengeluarkan statement kurang percayalah gitu. Terus dia bilang, ntar kamu dikasih uang kok. Dia nggak jelasin berapa. Uangnya buat apa? Untuk meyakinkan kalau misalnya itu benar. 8 juta katanya DP. Berarti kalau DP itu adalah down payment, uang muka. Sebenarnya sih bukan, dia nggak mengatakan itu DP sih. Dia bilang cuma nanti kamu dikasih uang kalau kamu tetap nggak yakin gitu. Dan gini loh. Saya di sini juga mau mengklirkan kalau misalnya saya salah, saya rasa saya tidak akan membuka jati diri saya bahwa AS adalah Anggita Sari. Karena saya rasa semakin kesini semakin banyak inisial-inisial yang bermunculan dan tidak mengakui siapa jati dirinya. Jadi untuk saya sendiri, saya sih bangga sama diri saya sendiri. Kalau pakai AS. Soalnya AS bisa jadi Amerika Serikat ya. Bisa, AS, gitu. Anggita Sari ya. Jadi kenapa saya mengeluarkan jati diri saya sendiri bahwa saya adalah AS? Karena saya merasa tidak bersalah.
Merasa tidak bersalah? Ya. Dan memang terbukti. Bahkan dari Akan Polres ada Tabes klarifikasi Surabaya. nanti. Jadi ya memang sudah di Tatap mata saya dong. Saya mau lihat mata kamu yang cantik. tatap mata kamu, katanya aku disuruh tatap kamera. Terus gimana? Ya jadi gini loh, sebenarnya udah lawyer saya, tim kuasa hukum saya itu udah ke Surabaya kemarin dari salah satu media lah. Oke. Dengar-dengar ada 20 juta itu apa? 20 juta itu ya biasalah kan, sekarang kan lagi zamannya inisial ditarif-tarifin. Nah, kamu 20 juta. Aku sih nggak pernah bilang seperti itu. Berapa dong? Nggak. Hah? Katanya ada yang berani 30 ya? Pejabat. Dengar-dengar. Yang di pejabat yang di dalam. Tahu. Ya pernah ada tawaran dari pejabat. Saya rasa sih dunia model itu pasti ada. Ya. Kamu model? Aku model. Model saya. apa? Model lempar. Enggak beneran, model apa? Aku model majalah dewasa. Soalnya kadang-kadang saya punya banyak sekali teman-teman model. Merasa tercoreng dari berita-berita model bla 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 jadi prostitusi. Padahal nggak semua model ya. Kamu termasuk model yang mana? Memang tidak semua model seperti itu, tapi saya menggeluti dunia model, apalagi model majalah pria dewasa itu sekitar hampir 5 tahun ya. Oh. Dan hampir semua majalah dewasa baik lokal maupun internasional yang ada di Indonesia, maksudnya ya, bukan internasional saya ke sana. Emang kalau model majalah dewasa bayarannya gede ya? Bukan masalah itu. Oh, gedenya setelahnya dari situ ya? Nggak juga sih, gitu loh. Kan ada juga yang jadi simpenan, jadi apa. Kamu nggak ada? Hah? Nggak ada yang mau nyimpen? Hah? Nyimpen di mana? Tahu. Nggak, maksud saya, kalau menurut saya model dengan dia menjadi saya nggak menjudge ya, cuma saya melihat dari pengalaman saya selama 5 tahun saya menggeluti dunia model majalah dewasa itu 80% pasti melakukan seperti itu. Dan kamu termasuk yang 80 atau 20? Saya termasuk yang ya ada deh. Oke. Sudah berapa kali ditawarin? Ditawarin yang tadi Mas Irfan bilang yang ada pejabat 30, itu segala macam ya 30, lama-lama 70, lama-lama segini. Paling mahal berapa sih? 70 waktu itu dengan pejabat yang waktu itu yang Mas Irfan tahu sendiri mungkin ya dari berita-berita gitu loh. Cuma waktu itu saya Gak mau? Menolaknya. Karena saya ada pacar. Oh. Nggak, jadi gini loh, saya tidak balik lagi ke kata-kata PSK tadi. Saya tidak pernah menyebutkan kepada media kalimat PSK karena menurut saya PSK cuma ngomong itu, model bookingan. Iya, pernah ada pers nanya emang bedanya apa gini. Ya, saya rasa itu kata-kata yang kasar sekali, maksudnya yang tidak sopan jadi gitu loh. Dan kelakuannya sama tapi kata-katanya beda atau enggak, gimana sih? kalau menurut saya gini loh Mas. PSK itu terkesan itu adalah mata pencaharian dia satu-satunya. Hanya sebagai PSK. Kalau model bookingan kadang-kadang jadi model, kadang-kadang jadi PSK gitu atau gimana sih? Maksud saya kalau PSK itu dia mencari nafkah dari itu saja. Gitu loh. PSK. Ya, dan saya bukan membela para artis atau model atau siapa lah, atau yang berinisial siapa. Kita kan juga ya namanya model bookingan itu kan juga terkadang kita kenalan, habis itu kita pacaran, habis itu dia berusaha untuk memberikan kita kehidupan, memberikan finansial seperti itu juga kan nggak bisa dikatakan bookingan juga dong. Oh iya, gitu. hanya sebagai cewek matre aja ya. Cewek matre aja. Ya, bener, Hari gini masalahnya kan kalau nggak ada duit susah Mas. Jadi hubungannya sebagai pacar tapi minta dinafkahi. Ya. Enggak Ya, minta tercukupi, sih. Ya, setiap orang hidupannya beda-beda lah. Misalnya Tapi jadi lumayan nih punya pacar banyak, penghasilannya banyak dong.
Aku nggak bilang pacarku banyak loh. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau satu. Satu. Tipe setia. Tipe setia. Asal harga cocok. Hah? Kalau pacar masa dibanderol harga. Maksudnya asal tercukupi semuanya ya. Ya kalau saya sih nggak seperti itu sih gitu loh. Ya contoh misalnya kita kenalan nih di klub. Kita kenalan di klub, kita pacaran segala macem. Tapi ya kadang kan inisiatif cowok itu kan ya apalagi itu kan tahu ya memberikan nafkah lah, nggak nafkah secara suami istri juga, cuma membantu segala macam. Ya. Emang kamu nggak punya penghasilan sendiri selain minta dari cowok-cowok itu? Saya punya penghasilan sendiri. Sebagai model yang tadi itu? Sebagai model, saya kebetulan juga kalau sekarang sih udah berhenti ya. Cuma kemarin saya DJ juga ya? Ya, saya udah berhenti juga DJ. Jadi apa lagi dong? Saya sales marketing di salah satu PT di. Jadi ada pekerjaan lainnya juga? Ada pekerjaan lain juga, karena saya juga kan bersyukur juga saya tidak semua model bisa lulus dan mempunyai title S1 gitu. Itu dia, S1, SE. Keluarga tahu kegiatan kamu seperti ini? Keluarga tahu, dan saya sangat bersyukur punya keluarga yang open minded. Jadi mereka itu pastinya nggak percaya, pasti masih ragu gitu. Jadi gini loh, balik lagi yang saya bilang, ini talk show pertama saya dalam kasus ini gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang nggak percaya, ini nutupin segala macam, mungkin bisa dilihat di konferensi pers saya bersama kuasa hukum saya minggu depan. Oke, kalau gitu sahabat keluarga kamu ya. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Ada-Ada aja.